Baik, Pak Ade, kita mulai Pak Ade. Siap, Buya, silakan. Karena mereka mungkin dalam kondisi baru selesai sholat. Yep. Bu Alen izin, Bu Alen. Ya, setuju. Baik. Setuju. Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati, alhamdulillah hadir bersama kita saudara awak orang sekampuang yang sedang berada di Jakarta hari ini, yang menginisiasi pertemuan kita malam ini, yakni Pak Muhammad Ade Nicholas. Selamat malam Pak Ade. Semoga sehat selalu. Bapak Ibu, sehat, Buya. Nah, ini Allah yang mempertemukan kita dengan beliau, Bunda. Ya, waktu itu. Alhamdulillah. Ya, ternyata beliau punya potensi besar untuk memajukan Sumatera Barat, Bunda. Nah, Amin. Ya Allah. Beliau diberi amanah berada di LPDB Kementerian Koperasi UMKM, Bunda. Nah, alhamdulillah. Dan sedikit juga saya memperkenalkan, Bunda, sebelum penghormatan ke yang lain. Pak Ade ini adalah, kalau orang bilang di Padang Priaman itu keluarga istana nih, Bunda. Alhamdulillah. Jadi silsilahnya menantu Pak Jokowi, Mas Bobi, punya kakaknya itu beristri, istrinya adalah adiknya Pak Ade. Iya, luar biasa. Suaminya, Buya. Iya. Dan bersama keluarga besar beliau sedang berupaya berinvestasi pengembangan ekonomi di Sumatera Barat. Saat ini sedang jalan tambak udang di Sungai Limau, Padang Priaman, Bunda. Nah, baik. Amin. Baik. Semoga berkah. Salam kenal dari Udaro saja dulu, Adinda. Ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, kemudian yang kita hormati Bunda Revan selaku Princess of UMKM Provinsi Sumatera Barat yang baru saja Pak Ade mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dari Kementerian Koperasi UMKM kemarin, Pak Ade. Acaranya 15 hari yang lalu. Satu-satunya dari Sumbar, Pak Ade, beliau yang diberi penghargaan nih, Pak Ade. Alhamdulillah, ini orang hebat semua ini. Kemudian yang kita hormati dosen saya, guru saya, mertua saya juga, ya ini Ibu Halen nih. Bu Halen. Ya, mahasiswi kesayangan beliau mau jadikan istri, Pak Ade. Assalamualaikum, Pak Ade. Salam kenal. Salam, Bu. Boleh. Pak Ade, beliau adalah dosen senior di UIN dan beliau adalah pendiri yang membesarkan koperasi di Fakultas Tarbiyah UIN Memonjol Padang. Koperasi yang asetnya sudah hampir 1 miliar sekarang gitu. Nah, Ibu Alen. Hadir juga Ibu Aflioni Aziz. Beliau dari Dinas Koperasi UMKM Kota Padang. Iya, Bu. Selamat malam. Ya, beliau bagian Bu. Iya. Alhamdulillah hadir juga Bu Loli nih. Masya Allah, Bu Loli udah lama nggak jumpa. Dari Dinas Kesehatan, beliau selalu rajin bertanya, sabar luar biasa. Insya Allah Bu Loli, kita dalam waktu dekat bisa bertemu lagi, Bu Loli. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam Bu Loli. Ya, tutup kamera kurang sehat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baru bergabung juga bersama kita Pak Yanwardi. Ini sedang berupaya masuk ini. Beliau adalah juga pengurus koperasi di PT Sukovindo. Bergabung bersama kita, Pak Ade. Nah, jadi Pak Ade, sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pertemuan kita malam ini penting dengan perkembangan dan semangat memajukan koperasi yang tua madani. Bapak Ibu yang mulia, walaupun sebagian kita sudah mengenal, baiknya juga kita kenalkan kembali koperasi syariah. Dulu awalnya Padang Tua Madani, namun setelah berdiskusi dengan Pak Ade, kita tingkatkan levelnya di tingkat provinsi dan namanya juga kita sesuaikan dengan level provinsi, dari Padang berubah menjadi Minang gitu.
Kepada Pak Ade kami informasikan, korporasi ini didirikan tepat 17 Agustus tahun 2020, Pak Ade. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Aduh, Sudah 2 mantap. tahun umurnya sekarang. Didirikan bukan oleh sembarang orang. Di dalamnya ada Pak Gubernur, ada Pak Wali Kota, banyak kepala dinas, dan tokoh-tokoh hebat lainnya, termasuk yang ada dalam Lubuk Ozon kita hari ini, Pak Ade. Alhamdulillah hari ini kita bersama Pak Ade, Bunda, Ibu, Bapak semua ingin berkolaborasi, bersinergi dalam pengembangan koperasi Minang Tuah Madani ini menjadi lebih besar sesuai cita-cita dan semangat kita. Kita sekarang sudah berganti nama dan juga berganti izin. Semula Kopsah, sekarang menjadi Koperasi Konsumen Syariah Minang Tuah Madani. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita ingin mendapatkan bimbingan, arahan, serta bagaimana bersinergi dan kolaborasi bersama Pak Ade dari LPDB Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia. Bapak Ibu yang mulia, ini suatu kekuatan baru bagi kita. Ini sebuah berkah yang luar biasa. Pak Ade, izin juga kami sampaikan bersama kita dalam koperasi ini ada Pak Wahyu Purnama A selaku Kepala Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Beliau juga sangat intens mengawal koperasi ini, Pak Ade. Dan kalau Bunda Revan, Pak Ade sudah tidak asing lagi seperti informasi yang diberikan oleh Pak Yuskar. Beliau menyerahkan segalanya untuk koperasi ini, Pak Ade. Kantor di rumahnya, gaji pegawai dia yang bayar, dibelikannya 1 unit mobil untuk koperasi ini, termasuk alat kantor juga sekaligus. Ini kalau Bunda Revan ini luar biasa ini. Nah, Pak Yunardi, selamat malam, selamat bergabung Pak Yunardi. Nah, ini beliau dari koperasi PT Sukopindo, Pak. Semangatnya Masya Allah luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita minta langsung kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Pak Ade untuk memberikan arahan kepada kita bagaimana koperasi konsumen syariah Minang Tuah Madani ke depan bisa lebih aktif, besar, berjaya, dan dapat memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Kepada Pak Ade, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Buya Sobri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati senior orang tua kami, Ibu Halen, Ibu Loli, Pak Yunatri, Pak Abdul Aziz, Ibu yang masih di jalan tadi lupa. Salam kenal sabalonyo, ambo ade orang awak dan ingin mencoba membangun kampung nagari. Kebetulan ambo bersobot sama Ustaz Sobri waktu kami pulang, ambo pulang ke Jakarta, Ustaz Sobri ke Jakarta. Jadi memang kebetulan, serba kebetulan, mungkin itu takdir dari Allah. Namun itu bahwasanya aku sangat mendukung program-program Pak Gubernur sebagai pimpinan wilayah kita untuk memajukan. Kenapa aku sampai seperti itu? Karena aku 2 tahun lalu aku coba sama Pak Gub, aku melaporkan diri bahwasanya kami ingin membangun bisnis atau usaha berbasis kemasyarakatan. Alhamdulillah sudah terbangun. Tadi yang Pak Sobri, Ustaz Sobri Sobrian itu Udang Paname di Sungai Limau. Itu memang kepemilikan kami, Buya, walaupun investornya dari Medan, tadi Buya cabut, tapi pengelolaan dari kami dan insya Allah profitnya nanti untuk masyarakat Minangkabau. Dan kedua, memang kami sudah coba berdiskusi sama Ustadz Sobri, Pak, kira-kira pengembangan ekonomi apa yang bisa awak kembangkan. Nah, salah satu itu kemarin itu adalah sapi ya, Buya. Iya, betul. Cuman memang sapi itu memang mesti kita buat klasternya, kita buat ekosistemnya. Cuman kan kini kan lagi isu wabah PMK. Nah, itu mungkin sambil berjalan saja, mudah-mudahan ke depannya vaksin bisa segera ada di Sumatera Barat sehingga tidak menimpa penyakit ke hewan sapi. Nah, yang ketiga, kami perkenalkan juga bahwasanya kebetulan adeko kalau di LPDB ala 20 tahun
Dan memang kami berharap supaya dana bergulir itu bisa disalurkan kepada sebenarnya sudah lumayan banyak lah Ustaz terkait dengan dana bergulir itu. Cuman kan memang koperasi-koperasinya banyak yang bersifat konvensional maupun bersifat berbasis syariah. Nah, ini Wak Cubo membangun satu ekosistem yang kita majukan adalah koperasi. Jadi koperasi itu kan kumpulan orang-orang yang di dalamnya yang mempunyai kepentingan sama. Kepentingan sama ini adalah untuk mengembangkan usaha anggotanya menjadi usaha koperasi. Itu secara basicnya bahwasanya kita bergabung itu ya kita ingin mengembangkan usaha bersama-sama dalam wadah koperasi. Nah, dari Ambo, dari Ade, coba kita buat ekosistem koperasi. Nah, kemarin kan kebetulan kami sekilas membaca adanya beberapa perubahan-perubahan terkait dengan kelembagaan koperasi. Kita ketahui memang koperasi itu berbasis kerakyatan, tapi memang tidak dilirik oleh pihak-pihak lembaga keuangan karena resikonya tinggi Bu ya. Nah makanya kita bangunlah koperasi itu berbasis resiko juga. Kita pelan-pelan membangun seperti apa sih mekanisme koperasi yang bagus itu gitu. Ya. Karena endingnya apa? Endingnya supaya bisa diakses sama LPDB. Ya. Karena kan butuh permodalan, di samping butuh pemasaran, di samping butuh kapasitas dari manajemennya. Kita step by step lah. Kalau kini kapasitas kamu sebagai di LPDB tentu memberikan permodalan. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mengenal lebih jauh, mungkin Pak sama ibu-ibu mungkin alun tahu apa sih LPDB itu. Nah, mungkin bisa mau sekilas paparkan seketek Bu ya. Silakan Pak De. Pak, ibu-ibu apa sih LPDB? Itu sekilas saja LPDB itu. Nah, jadi memang kami itu di bawah Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk satuan kerja, Satker. Kalau di daerah itu biasanya Badan Layanan Umum Daerah, BLUD. Kalau LPDB itu BLU, Badan Layanan Umum. Di Kementerian Koperasi itu ada dua, Bapak Ibu, BLUD atau satuan kerja. Pertama itu LPDB, itu khusus pembiayaan kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir. Kedua itu LLP. LLP itu berkaitan sama pemasaran produk-produk UKM itu nanti melalui satkernya LLP. Nah, memang kami itu secara fokusnya itu membantu permodalan koperasi dan UMKM. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk skema pinjaman pembiayaan. Pembiayaan bisa itu bersifat konvensional maupun bersifat syariah. Ini visi misi pada prinsipnya sih LPDB ini didirikan untuk memberikan perkuatan permodalan, untuk membuat koperasi-koperasi mitra kita itu bisa profesional, untuk bisa mengintegrasikan dana bergulir dalam rangka peningkatan efektivitas pemberdayaan dan lain-lain sebagainya. Tapi secara prinsip itu supaya pertumbuhan ekonomi di daerah itu bisa berkembang dengan naungan koperasi. Nah ini secara ringkas LPDB itu di bawah Kementerian Koperasi, tapi karena dana yang disalurkan itu, dana bergulir itu adalah dana APBN, maka tetap secara teknis keuangan dia mengacu ke Kementerian Keuangan. Nah ini direksi-direksi kami. Ada direktur utamanya Pak Supomo. Nah ini skema atau strategi penyaluran 2022, kami ada dua skema syariah sama skema konvensional. Nah 2 tahun terakhir ini memang Pak Menteri minta supaya dana bergulir ini disalurkan hanya kepada koperasi. Pengalaman kami sebelumnya itu kami juga pernah memberikan pinjaman itu selain koperasi ke UMKM strategis, ke lembaga keuangan BPN, Ventura. Tapi Pak Menteri minta supaya 2 tahun terakhir ini fokus ke koperasi. Nah, ini secara total kami sudah menyalurkan kurang lebih sebesar 15 triliun. Maaf.
Tapi tahun kemarin itu kami berhasil menyalurkan 1,6 triliun. Tahun ini alokasi dananya 1,8 triliun. Baru terserap 1,1 triliun. Jadi ada potensi 700 miliar lagi untuk tahun 2022. Ini sebaran dari LPDB, kemarin sudah disampaikan 15 triliun totalnya di 34 provinsi. Untuk Sumatera Barat ini sudah cukup banyak, Buya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita sudah menyalurkan itu kurang lebih sekitar 155 miliar. Jadi kurang lebih sekitar 1% lah dari total penyaluran LPDB. Artinya memang perlu ditingkatkan kembali. Kalau banyak memang kebanyakan di daerah-daerah Jawa. Nah ini tahun ini per tahun 2022 Sumatera Barat baru 3 miliar. Cukup sedikit dari total 1,8 triliun. Nah ini kalau untuk tarif layanan mungkin ini yang menjadi minat dari koperasi biasanya. Kalau untuk berapa sih sebenarnya tarif layanan atau bunga atau bagi hasil? Nah kami karena ini program pemerintah, sebenarnya di peraturan Menteri Keuangan itu maksimal 8%. Kalau seandainya syariah itu 40-60. Tapi dengan saat kondisi pandemi kemarin kami menurunkan tarif layanannya itu 3%. Kalau bagi hasilnya 20-80. Artinya porsinya itu tetap kita besarkan kepada mitra atau calon koperasi. Nah tahun sekarang itu kami berikan itu posisinya tarif layanan 5%, bunga syariah simpan pinjam bagi hasilnya itu 30-70%. Nah ini persyaratan utamanya itu koperasi, kemudian memiliki NIK, nomor ini koperasi, memiliki usaha produktif, memiliki kantor yang jelas, dan kalau dia pernah mengajukan ke LPDB, dia lancar isinya. Nah ini informasi mengenai sistem LPDB memang sekarang sudah sifatnya digital Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan hard copy, cukup dengan melakukan digitalisasi dokumen-dokumen nanti kita scan, kita upload di websitenya LPDB. Nah ini alur bisnisnya secara umum itu 21 hari dengan alur pertama itu penerimaan proposal, legal review, analisa bisnis, analisa risiko, kemudian kognitif akan dan pencairan. Memang mekanismenya hampir sama dengan perbankan. Kenapa? Karena kita berbasis juga lembaga keuangan juga, pola pembiayaan. Nah, sekarang terkait sama persyaratannya, pertama itu formulir aplikasi permohonan itu pada saat mendownload dari aplikasi di websitenya LPDB. Nah yang paling penting nomor 2 adalah akte pendirian. Jadi kan kalau koperasi ini secara badan hukum itu harus memiliki akte pendirian atau anggaran dasar. Kemudian dia harus rutin melakukan RAT, minimal 1 kali RAT, rapat anggota tahunan. Itu dibuktikan dengan laporan hasil RAT-nya. Kemudian ada rekening korannya, ada laporan keuangannya, KTP pengurus pengawas, perizinan berbasis NIB, sertifikat tadi NIK, bukti status kantor, dokumen jaminan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau untuk persyaratan ini bisa kita diskusikan lah. Artinya kalau koperasinya itu berjalan dengan baik, biasanya mereka semuanya memenuhi dari persyaratan yang dimiliki oleh LPDB. Nah ini jaminannya Bapak Ibu, jaminannya itu kita menggunakan dengan komposisi 1:1. Misalnya jaminannya itu 1 miliar, permohonan 1 miliar, jaminan itu harus 1 miliar. Pertanyaannya, kalau seandainya jaminannya nggak sampai 1 miliar, seperti apa? Itu bisa nanti kerjasama koperasi dengan lembaga penjamin untuk mengcover sisa dari pengajuan koperasi yang tidak memiliki jaminan. Nah ini kalau nanti sudah lengkap prosesnya,
itu bisa dibuka melalui websitenya www.iproposal.lpdb.id. Ini karena kita sekarang udah tidak menggunakan hard copy lagi. Nah, ini proses yang tadi kami sampaikan, kita mencoba untuk digitalisasi. Nah, ini tutorialnya nanti bisa kita berikan. Pak Ade, tolong di ini Pak Ade, mic live mohon dimatikan dulu Pak Ade. Karena dari Pak Yunardi kayaknya mic-nya aktif nih. Oke, siap. Jadinya. Siap, lanjut Pak Ade. Oke. Ini bisa kita lihat tutorial pengajuannya. Jadi prinsipnya lebih ke arah administrasi persyaratan dokumen. Nah, ini kami juga ada program-program inkubator. Nah, ini satuan perwakilan kami di 5 provinsi, dari 34 provinsi, kami baru bisa 5 perwakilan. Untuk di Sumatera yang ada di Riau. Nah, ini media sosial kami untuk penjelasan-penjelasan mengenai LPDB bisa dilihat di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nah, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, LPDB itu adalah lembaga yang memberikan pinjaman dana bergulir kepada koperasi dengan skema bunga atau tarif layanan itu lebih rendah. Nah, inilah yang potensi yang bisa kita gali. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mekanisme persyaratannya. Jadi kalau seandainya koperasi itu sudah bagus, sudah rapi, sudah memenuhi perizinan, insya Allah pada saat pengurusan ke LPDB tidak akan sulit. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana koperasi itu kita bentuk, kita rapikan, kita penuhi persyaratannya, dan memiliki model bisnis yang akan mau kita terapkan, itu baru kita ajukan ke LPDB. Nah, itu mungkin gambaran umum mengenai LPDB. Prinsipnya mungkin di diskusi ini coba kita lihat potensi-potensi yang ada di koperasi, baik itu dari sisi skema usaha simpan pinjamnya maupun skema sektorilnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dari pengurus koperasi Madani ya, Tuah Madani. Itu bisa diskusi mungkin kira-kira kendalanya apa, terus kira-kira kita mau bergerak di sektor apa nih di awalnya gitu. Mungkin itu Buya. Dari sementara dari kami Buya, mungkin bisa kita diskusi Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade tentang pemaparannya terkait bagaimana sebuah koperasi yang ideal dan juga bagaimana sebuah koperasi bisa bermitra dengan LPDB Kementerian Koperasi UMKM. Bapak Ibu yang mulia, semua yang dipaparkan oleh Pak Ade tadi, memang kita sedang menuju ke arah itu bersama dengan bimbingan dari Pak Ade juga nantinya. Insya Allah Pak Ade, kami akan membenahi segala sesuatunya sehingga koperasi kita ini memang disebut layak bermitra dengan LPDB dan mitra lainnya nantinya. Bapak Ibu yang hormat, sekarang kita masuk ke forum diskusi. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan pokok pikirannya di depan kita bersama hari ini? Silakan. Dan alhamdulillah Pak Ade juga bergabung bersama kita, Bapak Dr. Azman Azhari. Pak Ade, beliau ini salah seorang tokoh yang luar biasa dalam pengembangan UMKM Sumbar ini. Parmen, selamat bergabung. Selamat malam, Parmen. Malam, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya lagi di Jakarta, ini di Jakarta. Oh, ya. Di Jakarta di mana, Pak? Di Cibubur, di Cibubur. Oh, Cibubur, ya. Kamu di Bogor, Pak? Oh, di Bogor, ya. Tinggal Bogor, Kerajo, Jakarta. Baru di WA. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Silakan, Bunda Revan, silakan diberi masukan, Bunda Revan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bersyukur kita ketemu dengan orang awak yang barangkali bisa bersinergi dengan kampung halaman. Sekali lagi terima kasih Pak Ade. Nah, di sini barangkali yang mau Bunda ini kan diskusikan dengan Pak Ade, itu programnya adalah dana bergulir ini ceritanya kalau menurut tangkapan Bunda tadi. Dan kemudian jangka waktunya berapa lama tuh Pak Ade dan bagaimana sistem pengembaliannya, barangkali itu yang jadi pemikiran oleh Bunda. Dijawab aja langsung Pak Ade. Siap. Kami menjawab Bunda, untuk jangka waktunya itu kan ada dua pola Bunda ya, ada simpan pinjam sama sektoril. Simpan pinjam itu mekanismenya koperasi mengajukan pinjaman ke LPDB, tapi melis daftar-daftar anggota yang mau mengajukan, gitu. Nanti dana itu masuk ke koperasi, koperasi habis itu memberikan ke anggota-anggota sesuai sama plafon yang diberikan. Nah, itu sektor simpan pinjam. Kalau simpan pinjam itu, kalau sektoril itu, koperasi dapat dana LPDB, tapi usaha dana itu tidak digunakan buat anggota, tapi buat pengembangan koperasi. Misalnya, koperasinya mau buka minimart, atau mau buka usaha sektorilnya gitu. Nah, terkait sama waktunya, kalau untuk simpan pinjam, itu modal kerja, itu kita maksimal itu 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Kalau untuk sektoril yang tadi ada sampaikan itu 5 tahun sampai 10 tahun. Gitu. Tarif layanannya untuk konvensional 5% menurun, kalau untuk ini bagi hasil 30-70. Berarti dengan arti kata 30% untuk koperasi, 70% untuk LPDB, begitu Pak? Ade? Kebalik, Bu. Kebalik. 70%-nya buat koperasi. Nah, kemudian lagi kan di sana ada jaminan. Jaminan itu atas nama koperasi kah atau atas nama anggota koperasi? Oke. Jaminan itu sebenarnya Bunda, itu kami lakukan itu setelah tahun 2015. Jadi sejak berdiri 2006 sampai 2015, kebetulan Ambo ada di Sinan, banyak kejadian kami tidak mewajibkan jaminan material, hanya personal garanti dan fidusia saja. Jadi tidak harus menaruh sertifikat tanah atau apa. Efeknya adalah banyak mitra-mitra kami yang macet, sehingga kebijakan tahun 2015 terus dilegalkan oleh Permenkop tahun 2020 itu 2018 itu mewajibkan pakai jaminan. Jaminan itu 1:1, misalnya pengajuan koperasi 1 miliar, jaminannya itu 1 miliar. Itu bisa dalam bentuk sertifikat SHM atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, itu bisa dari koperasi punya aset, punya kantor atas nama koperasi atau atas nama pengurus, ketua, bendahara, atau kalau nggak ada jaminannya menggunakan jaminan pengawas, atau tidak ada menggunakan anggota. Begitu. Jadi memang kita buka supaya tidak memberatkan koperasi. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya kami mengajukan 1 miliar nih, jaminan kami punya 300 juta, itu bagaimana caranya? Nah, itu tadi dengan menggunakan lembaga penjaminan. Kalau dalam hal ini kita udah kerjasama sama Jampida Sumatera Barat. Oh gitu. Nah, nanti ada timbul namanya iuran jasa penjaminan IJP namanya, Bunda. Iya, betul. Ya, itu yang ada tambahan selain tarif layanan bagi hasil di kami, itu Bunda juga membayar tadi coverage jaminan dari Jampida. Jampida. Betul. Nah, kalau kami itu yang bisa biaya yang dikeluarkan oleh koperasi itu pertama biaya notaris sama biaya KJPP, penilaian terhadap yang dijaminkan, tanah yang dijaminkan. Kalau biaya lain tidak ada. Nah, kemudian apakah jaminan diikat secara fidusia? Jaminan itu diikat secara hukum, pengikatan. Itu nanti pengikatan itu nanti yang ngurus notaris. Jadi setelah misalnya nih koperasi Tuah Madani itu mengajukan 1 miliar, terus kami proses dapat 1 miliar. Setelah itu kami minta supaya ada akad antara koperasi dengan LPDB. Iya, betul. Di depan notaris. Nah, itu ada akad pengakuan hutang, akad jaminan,
Jadi nanti jaminan itu diakadkan, dinotarialkan. Dinotariskan. Ya, betul. Nah, kemudian lagi apakah ada juga misalnya ya ini ada apabila ada suatu keuangan prestasi atau gimana, apakah itu ada juga sitaan atau begitu, karena ini seandainya itu yang koperasinya tidak punya aset yang untuk dijaminkan, berarti atas nama anggota atau atas nama pengawas atau atas nama pengurus. Nah, ini bagaimana kedudukan hukumnya? Nanti pada saat akad jaminan itu pemilik jaminan itu diikat secara notarial juga, Bunda. Iya, Jadi betul. nanti pada saat ada wan prestasi, mau nggak mau disitalah aset itu. Karena kan di perjanjian notaris itu kan si pemilik jaminan itu menyerahkan jaminannya itu dengan persetujuan koperasi dan persetujuan pemilik jaminan itu. Nah, kemudian apakah itu juga berlaku seperti bank, itu ada denda, ada segala macamnya gitu dengan LPDB ini? Ada denda, tapi tidak besar, lah. Tidak besar. Tidak mengikat seperti bank, mengikat seperti bank nggak kalau terlambat? Denda itu 2% setiap bulan maksimal selama 24 bulan. Oh gitu. Nah, ini pengembaliannya apakah dicicil bertahap atau sekaligus setelah kontrak berakhir? Bagaimana cara pengembaliannya? Dia itu kalau bahasanya itu kalau di perbankan itu dia angsuran tetap tiap bulan. Misalnya nih, Bunda koperasi 1 miliar selama 5 tahun ya. Ya. Nah itu nanti 1 miliar itu dibagi 60 hari kan? 60 kali kan? 60 bulan. 60 bulan dapatlah kurang lebih sekitar berapa ya itu ya? Anggaplah 10 juta ya. Nah nanti setelah itu bagi hasilnya juga dihitung kan? Dihitung. Nanti setelah itu tiap bulan itu membayarnya angsuran pokok sama angsuran ini tak bagi hasilnya. Oh gitu. Ya, tiap bulan dibayar. Tiap bulan dibayar, berarti cicilannya pokok tambah bagi hasil, begitulah jadinya ya. Ya, betul. Nah, kemudian lagi, apakah itu seandainya ada pelunasan sebelum jatuh tempo, kena penalti, kena seperti sama bank, enggak sama ada? Oh, enggak. Kalau kita itu, kalau percepatan pelunasan itu tidak kena biaya apapun. Hanya biaya ini saja, biaya angsuran pokok aja yang tersisa. Oh, begitu ya. Jadi berarti bunganya piramid berarti kalau begitu. Jadi misalnya sekarang bagi hasilnya berapa persen misalnya? Tadi kan katanya berapa persen? 30-70. 30-70 itu tetap begitukah atau dibagi dari awal dihitung 30-70 misalnya? Berarti sampai 60 bulan atau perjanjiannya 5 atau 60 bulan sama juga kan, berarti pokok udah dibayar sih. Yang bagi hasilnya tetap sama. Iya, betul. Oh, begitu. Berarti kan itu kan sama dengan sistem sepertinya leasing gitulah ya. Kalau itu biasanya kan nanti kan koperasi kan memberikan memberikan pendapatan kotornya, melaporkan. Kami dapat pendapatan nih, misalnya 100.000 nih. Ya nanti dipotong 30% buat LPDB, 70% buat koperasi gitu. Nah, maksud Bunda gini, kan seandainya ini kita punya pinjaman ke LPDB 1M, sementara ini 100 juta udah dibayar. Berarti bagi hasilnya kan masih tetap dinilai 1M kan? Apakah itu dinilai 900 juta atau dari nilai 1M? Dari 1 miliar. Ya berarti kan walaupun itu udah dilakukan pembayaran, utangnya udah berkurang, tapi bagi hasilnya tetap dalam diangka pertama kontrak kan? Iya, betul. Ya begitu ya. Ya makanya Bunda, itu kan sama sistemnya kan sistem piramid itu kan. Tapi kalau piramid itu Bunda itu hanya untuk bunganya ya. Kalau angsurannya tetap. Kalau di perbankan kan biasanya dia piramidnya itu tarifnya tinggi, terus angsuran pokoknya di awal rendah tuh. Iya gitu, betul. Kalau kita enggak. Enggak ya, sama aja. Iya. Oh sama aja. Ya makasih Pak Ade.
nanti Ya. kita ini kan bicarakan dengan bersama pengurus. Ya. Moga-moga ini Ananda Ade ya bisa bersinergi dengan Sumatera Barat dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat, itu harapan Bunda. Amin, amin, amin. Nah, makasih Ade, mungkin ada Ya. ibu bapak lain yang Makasih, mau Bunda. diskusi Ya. juga. Baik, Bunda. Mm-mm. Jadi tanyakan ke Pak Ade itu kan sebetulnya berbasis pengalaman Bunda dengan perbankan gitu. Nah, nanti kan memang penguatan modal di koperasi konsumen syariah ini memang harus kita persiapkan dari sekarang ya Bunda ya. Namun ini memang ingin dulu membenahi dulu dari sisi koperasi ini, manajemennya, perizinannya, dan segala perlengkapannya. Nah, yang lebih penting ini adalah Bunda, bagaimana pengelolaan koperasi ini dibantu dibimbing AD dengan standarisasi LPDP Bunda. Iya, betul. Iya, betul. Kemudian yang kedua Bunda, bagaimana program-program koperasi di tingkat nasional itu oleh Pak Ade bisa di-inline-kan, disinergikan dengan koperasi kita, di mana kita menjadi kota percontohan di Sumatera Barat rencananya Pak Ade. Nah, ini harapan. Karena Pak Ade adalah di pusatnya koperasi di tingkat kementerian dan juga banyak program yang beliau kawal ke daerah-daerah. Tentu harapan kita, Pak Ade yang juga notabene-nya siap bergabung dengan koperasi kita nih Bapak Ibu. Insya Allah beliau itu akan membawa banyak berkah bagi kita. Ini yang penting. Amin. Kemudian juga Bunda tadi di awal Pak Ade bilang kita juga sedang menyasar beberapa program kerakyatan yang berbasis pengembangan ekonomi, utamanya salah satu sektor yang sangat diminati oleh Pak Ade ini adalah sektor peternakan, sapi perah misalnya. Kemarin kita di Dato' Afes dan ajudan gubernur menelpon Pak Ade langsung Bunda, itu ternak sapinya di kandang Pak ajudan gubernur itu kan sedang dikosongkan, termasuk sapinya Pak Gubernur juga sudah dijual. Jadi niatnya sekarang memang akan dimasukkan sapi perah Bunda. Nah, jadi ini nanti akan menjadi pilot project percontohan juga. Apakah nanti koperasi berinvestasi di situ atau bagaimana? Ini yang kita mintakan arahan dari Pak Ade ke depannya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita banyak target nih, banyak niat dan cita-cita dengan keberadaan kebersamaan Pak Ade bersama kita. Baik Pak Ade, mohon berkenan menyampaikan alur bagaimana pengembangan koperasi sesuai yang Pak Ade kirim ke saya dan sudah saya kirim ke teman-teman nih Pak Ade. Silakan langsung Pak Ade. Ya, baik Buya. Memang kemarin itu diskusi kami itu adalah ini sebenarnya keinginan pribadi kami Buya, bahwasanya ayolah di Minang ini kan kapasitas dari permintaan daging kan tinggi Buya ya. Kebetulan kan Ambo kan memang cita-cita pengen jadi inilah, pengen punya ternak dari Ambo masih ketek itu. Cuman yang baru terrealisasi adalah udang faname. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong sapi itu memang kemarin tuh ya Ambo sempat diskusi juga sama salah satu dosen IPB lah. Memang yang ideal itu di daerah Minang itu adalah sapi potong benar Bu ya. Di samping sapi perah. Sapi potong itu apa? Karena kebutuhan demand orang Minang ini kan pas bulan Rayo, ya kan? Pas misalnya contohnya akikahan, atau misalnya contohnya masyarakat Minang kan suka berenang. Artinya memang kebutuhan daging itu memang sangat signifikan. Nah, Ambo diskusi sama Pak dosen itu, kalau bisa itu digandengkan dengan wilayah daerah itu yang memproduksi jagung Bu ya. Gitu. Karena jagung itu nanti sebagai makan dari sapi, gitu. Jadi kita tidak perlu banyak memproduksi rumput gajah, tapi coba kita kombinasikan dengan jagung, gitu. Nah itu poin yang Ambo dapet patan. Nah sekarang bagaimana mekanisme kita menciptakan ekosistem seperti itu? Nah tentu pertama kita harus punya petani-petani, Bu ya. Artinya bisa kita investasi, tapi kan dana besar. Kalau kita jadi pengusaha, ini kan kita ngomong berbasis anggota. Nah ini kalau bisa kita ciptakan ekosistem misalnya di wilayah
anggaplah kalau produksi jagung itu ada di Pasaman contohnya, atau di Payakumbuh lah contohnya. Itu kita ciptakan komunitas masyarakat situ yang mau menanam jagung, Bu ya. Iya, betul. Karena ekosistemnya ekosistem sapi kita buat pakan dulu, karena itu paling penting. Iya. Kemudian setelah ada pakannya, coba kita cari daerah situ yang memiliki dataran rendah, yang bisa sapi itu bisa tumbuh. Iya, Gitu. iya, iya. Nah itu yang setelah oke, baru kita ciptakan ini apa? Istilahnya ekosistem, baik itu sapinya, terus masyarakat yang nanti mengembala sapinya. Nah setelah sudah oke, kita coba memproduksi sapi itu. Nah produksi itu kan pasti kaitannya dengan manajemen, dengan biaya, Bu ya. Iya. Dengan tata kelolanya lah. Nah itu coba kita satu-satu kita koordinasi sama dinas, ya kan? Kita koordinasi sama Pemdanya, kita koordinasinya sama koperasinya, atau kalau koperasi tidak ada, kita coba sama investornya. Nah itu kita coba duduk bareng, Bu ya, kita diskusikan nih. Tapi kita sudah tentukan wilayahnya sama ekosistem dari pakan tadi. Iya. Tuh. Nah kalau sudah oke, anggaplah kita buat koperasi, Bu ya, melalui pendanaan koperasi. Tentu LPDB ini bisa support nih, ya kan? Tapi kalau seandainya kita berbasis ke individu atau pengusaha, kita cari investor, kita gandeng lembaga keuangan. Iya, betul. Nah, supaya lembaga keuangan atau LPDB itu bisa menerima bisnis itu, tentu ada yang namanya asuransi, Bu ya, asuransi sapi. Karena kan LPDB kan juga nggak mau rugi, itu kita nanti kita diskusikan siapa yang mau menggaransi dari sapi ini, gitu. Nah, kalau sudah jadi, Bu ya, kita nanti larinya ke distribusinya kan. Kalau bisa kan kita hilir dulu nih, Bu ya. Benar. Artinya pada saat ini sapi sudah saatnya dipotong, kita siapkan nih pemasarannya. Ya pemasaran lokal saja gitu, Bu ya. Kita ciptakan misalnya pasar-pasar hewan lah, khusus dari atas nama koperasi atau perusahaan ini lah, Bu ya. Iya, betul. Nanti kita bentuklah tadi digitalisasi sistemnya, Bu ya. Sekarang kan zamannya udah nggak zaman orang ketemu, Bu ya. Bisa buka online kan, kita buka kerjasama sama dinas-dinas yang pada saat Lebaran atau pada saat Kurban kita stok sana. Iya, iya. Nah itulah, Bu ya. Baik. Pak Ade, izin saya menambah. Kemarin betul nih Pak Ade, di 50 kota itu oleh salah satu kepala dinasnya ditawarkan ke kita lahan 20 hektar yang targetnya memang untuk penanaman jagung, Pak Ade. Di 50 kota, Bu ya? 50 kota, dan besok kami berkegiatan dengan jajaran Muspida 50 kota, Pak Ade. Nah, jadi kalau dia nanti gagasan ini matching sekali dengan harapannya, dan dia memang minta disambungkan juga dengan Pak Ade ini. Jadi insya Allah besok pesan-pesan ini akan saya bawa dengan beliau dan saya diskusikan nanti Pak Ade. Nah dalam hal ini kita tentu Pak Ade ingin berperan juga koperasi kita agar cepat besarnya juga, tentu ingin berperan di sektor usaha ini Pak Ade. Nah itu makanya ketika Pak Ade membuat alur kerangka pengembangan koperasi seperti yang Pak Ade tayangkan ini sangat menarik sekali bagi kita nih Pak Ade. Nah juga berhadir di sini Pak Ade dari Bank Nagari, hadir juga nih Pak Ade. Tim kita dari Bank Nagari, Pak Rifka. Nah, beliau dari sisi pembiayaan Bank Nagari memang juga konsen untuk itu, Pak Ade. Jadi oleh karena itu mohon Pak Ade paparkan kerangka ini supaya nampaklah di mana posisi koperasi dan bagaimana pengembangan usaha kita ke depan. Silakan dikembalikan, Pak Ade. Oke, baik. Dari Bank Indonesia, siapa namanya, Bu ya? Oh, langsung kepala wilayahnya, Pak Wahyu Purnama A, Pak. Oh, Pak Wahyu ada di sini ya, Pak Wahyu ya? Oh, Pak Wahyu, beliau masih di Jakarta, pulang dari Gorontalo. Cuma beliau kasih pesan ke saya tadi, mohon di-report apa yang menjadi hasil diskusi kita gitu. Oke, baik. Makasih Bu ya. Kalau untuk kontribusi dari Bank Indonesia, mungkin kaitannya ke pembiayaan Bu ya, pembiayaan. Yang sekarang ada bersama kita Bank Nagari, Pak. Oh, Bank Nagari ya?
Oke. Ya. Kalau dari Bang Nagari mungkin bisa sinergi sama LPDB mungkin ya. Karena kan Iya. LPDB kan sekarang fokusnya itu ke koperasi. Nah, nanti kan bisa jadi Bang Nagari itu bisa memberikan akses pinjaman itu kepada anggotanya, Bu ya. Oh Gitu. iya. Jadi kan kita kan skemanya bisa jadi koperasi itu menyiapkan 100 hektar lahan, itu sebagian setengahnya itu dari pihak koperasinya. Tapi Iya. setengahnya lagi itu adalah kerjasama punya anggota, gitu. Oh, iya. Nah, mungkin dari situ skema Bang Nagari bisa melalui KUR kepada anggotanya, kan gitu Bu ya. Iya, iya, iya. Tapi kan kita ingin memastikan bahwasanya sapi ini kan aman Bu ya. Tentu kita siapkan Iya, betul. juga asuransi sapinya Bu ya. Nah ini mungkin bisa kerjasama sama asuransi yang lain lah, supaya nanti Iya, baik. ada rasa nyaman dari Bang Nagari untuk bisa membiayai anggotanya gitu Bu ya. Jadi di sini Iya. ada dua skema nih, skema LPDB itu hanya kepada koperasi, kalau skema Bang Nagari itu bisa ke petaninya, itu. Oh iya. Baik. Uh-uh. Baik. Jadi silakan Pak Armen, mohon direspon Pak Armen. Assalamualaikum Buya, assalamualaikum Pak semua. Waalaikumsalam Pak. Ya. Jadi mohon maaf ini saya kebetulan baru muncul karena sedang di Jakarta. Jadi pas melihat ini ada acara gitu. Jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan itu sangat bermanfaat bagi kita. Tapi contoh tadi yang disampaikan Pak Ayu, masalah sapi ya. Saya kebetulan punya adik juga, ya, adik kelas lah, termasuk adik bunda itu, ya. Beliau punya dilasi, Bu ya. Ya, Dilasi ya. peternakan, ya, peternakan sapi ini untuk sapi perah dan dikombinasikan dengan wisata pendidikan begitu. Nah, awalnya mereka menghasilkan susu. Kemudian diolah menjadi keju, menjadi mozzarella, segala macam. Ternyata itu tidak berkembang dengan baik ya. Jadi begitu juga kabarnya yang sapi perah yang ada di Padang Panjang, itu banyak yang akhirnya dibuang susu itu. Jadi kita memang harus hati-hati ya untuk memilih core bisnis yang akan kita lakukan di bidang peternakan ini ya. Kalau sapi perah kelihatannya betul-betul harus kita pelajari. Sebenarnya harus kita pelajari hilir daripada produk susu itu. Nah, saya juga sangat setuju tadi yang disampaikan narasumber bahwa mungkin lebih bagus sapi potong kan gitu ya. Karena di Sumatera Barat sekarang ada dua daerah yaitu Payakumbuh dan Padang yang sedang mengembangkan sentra rendang. Nah, contoh di Padang yang di Payakumbuh itu sudah jalan, yang di Padang ini sekarang ini sedang dalam proses penyelesaian, rencananya bulan September ini akan launching ya, itu bantuan dari Kementerian Perindustrian sebanyak 51 miliar kalau nggak salah saya. Saya sudah pernah ke situ melihat bangunannya, kemudian mereka minta SOP, pembuatan SOP, kemudian pembuatan langkah-langkah terhadap halal dan lain-lain sebagainya karena direncanakan untuk ekspor gitu. Nah, para pengusaha UMKM rendang ini pun sudah dilatih dan yang penting itu kan nanti kalau untuk mendapatkan sertifikat itu harus ada telusuri daripada bahan baku dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kalau kita punya misalnya peternakan yang jelas ya, kita bisa bermitra dengan sentra-sentra yang ada itu, maka bahan baku kita atau sapi potong kita bisa kita kerjasamakan juga dengan sentra itu sendiri. Itu salah satunya. Jadi betul-betul kita nanti kita coba garap dengan sentra-sentra yang ada. Kalau di Payakumbuh mungkin ada Pak Erwin Yunas juga mungkin anggota kita juga ya. Kalau di Padang memang ada koperasi yang mengelolanya, tapi koperasi sifatnya adalah pembinaan dan mengkoordinir para UMKM ini. Tapi untuk pengadaan bahan baku mungkin kita bisa
bisa ya sapi potong itu bisa kita kerjasamakan dengan mereka. Saya kira itu yang bisa saya tangkap sementara dulu karena keterlambatan ini, dan saya setuju dengan pola yang telah dilakukan ya dengan bagaimana pengembangan koperasi ini ke depan, dan yang paling penting itu adalah kejelasan seperti yang disampaikan Bunda tadi ya. Karena ya, kita harus hati-hati untuk terhadap aset, terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di koperasi itu adalah hal-hal yang seperti yang disampaikan Bunda itu, karena itu perlu kejelasan-kejelasan. Mungkin nanti di suatu waktu kita mungkin Pak Buya, kita perlu offline ini dengan narasumber ini supaya lebih jelas gitu ya. Saya kira gitu aja dulu Buya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jadwal kepulangan Pak Ade nih. Insya Allah tanggal 10 Bu ya. Alhamdulillah 10 September siap. Ya. Durian menunggu Pak Ade nanti. Aduh, Karena tanggal 10 itu Bu Pak ya. Ade, kalau tanggal 10 saya berada di Jakarta, Pak Ade, tanggal 8 sampai tanggal 12 saya ada munas di Jakarta di BKKBN. Oh, karena gini Bu ya, tanggal 10 itu rencananya kami mau tebar benur Bu ya. Oh gitu iya. silakan. Kebetulan Bu Des, Kadis Perikanan ya Bu ya. Ya, Kadis Perikanan. Itu beliau hadir pada hari itu. Nah, kalau mungkin yang bisa hadir kita ketemu di tambak kami Bu ya kalau berkenan. Oh, boleh. Pak Armen, kita pergi ke tambak beliau di Sungai Limau. Siap Bu ya. Ya. Di mana Pak? Di Sungai Limau Bu ya, Pak. Oh, Sungai Limau. Ya. Baik. Nah, itu Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah yang mau memberikan masukan juga, pertanyaan silakan. Buya, izin Buya. Kalau dari diskusi sementara ini, saya setuju Buya, bahwasanya memang kita sapi potong Buya. Karena kebetulan sapi perah itu di LPDB lagi di stop Buya. Kan ada PMK nih Buya. Siap. Jadi memang banyak koperasi-koperasi kayak KPS Bogor, kayak KPBS Pengalengan, sampai di Jawa Timur itu bukan semua, hampir 30-40% penurunan susu Buya. Karena gara-gara PMK. Iya, betul. Jadi memang resikonya lebih tinggi kan. Betul juga harus kita cari yang di hilirnya Bu ya. Pemasarannya harus kerjasama sama pabrik-pabrik susu Bu ya. Betul. Itu sih tadi saya coba tahu. Makasih Bu ya. Itu sebagai salah satu alternatif usaha kita ya Pak Dea. Ya. Baik, Ustaz Efridun silakan selaku wakil sekretaris. Bunda Helen silakan juga. Mana yang duluan ini? Bunda Helen lilun lalu oleh Bunda. Buya, silakan. Ya, Pak Buya, amo kebetulan ada kegiatan lo sekete, jadi amo mohon izin dulu ya, Beko. Silakan Pak. Kita juga sudah di penghujung Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini silaturahim awal kita. Nanti setelah Pak Ade pulang tanggal 10, mudah-mudahan beliau ada sesuatu yang cukup di Sumbar. Kita akan bertemu offline. Baiklah, alhamdulillah. Nanti kita apa ya. Jadi saya mohon pamit dulu ya semua. Siap, Pak. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, ini momentum kita. Kiranya kalau memang ada lagi yang ingin kita dalami dalam diskusi awal ini, dan nanti kita akan lebih memperdalam nanti di saat pertemuan tatap muka dengan Pak Ade nanti. Dan dijadwalkan nanti tanggal 10 September, beliau sudah di Padang, dan mudah-mudahan ada space waktu tambahan beliau, sehingga kita bisa nanti mendalami pembinaan koperasi dan sektor usaha mana yang akan kita kembangkan nantinya. Ustadz Efrizon, ada yang mau disampaikan? Silakan Ustadz. Lanjut Ustadz. Lanjut, baik. Ibu Yoli ada? Bu Loli? Baik, Ibu Aflioni Aziz, ada yang mau disampaikan? Baik, kita minta Pak Rifka, silakan Pak Rifka. Yang mau jongkol Bang. Nah, silakan Pak Rifka Abadi dari Bank Nagari. Silakan Pak Rifka. Lanjut Bu ya. Oh, lanjut. Baik. Pak Ade, ini kayaknya nih sudah mantap banget ini Pak Ade. Penjelasan, pemaparan dan semangatnya luar biasa. Jadi memang ini yang hadir ini adalah tim-tim inti kita Pak Ade.
Dan banyak lagi nanti itu yang akan siap bergabung dengan kita secara offline, nanti kita siapkan kegiatannya. Mudah-mudahan Pak Ade di jadwal yang sudah ditetapkan bisa menyediakan waktu khusus untuk koperasi kita ini, Pak Ade. Oke. Baik, Buya, sedikit Buya. closing statement Pak Ade. Silakan Pak Ade. Sedikit Buya, pertanyaan kami, kalau anggota sekarang berapa ya? Anggota koperasinya? Silakan Ustaz Efrizon dijawab, Ustaz. Ya, sampai kemarin baru 22 orang. Oke. Menyusul berapa orang dalam waktu dekat, Pak? Oke. Iya. Kenapa? Kemudian Pak Ade, target kita dalam sampai akhir Desember ini 200 sampai 300 orang, Pak Ade. Kemarin kita sengaja belum membuka luas kesempatan karena kita ingin pembenahan manajemen dulu nih, Pak Ade. Iya. Nah, Oke. setelah adanya Pak Ade bergabung, kita semakin kuat dan insya Allah kita akan sebarkan ini ke kolega-kolega kita yang lain, Pak Ade. Iya. Karena ini kaitannya dengan buka modal, Bu ya. Karena kan semakin banyak anggota, semakin banyak modal yang dikumpul, dan sementara kita putar dulu, Bu ya. Karena gini, Bu ya, LPDB itu tidak bisa memberikan pembiayaan itu pada saat koperasinya baru kosong, Bu ya. Artinya baru membangun, harus ada transaksinya. Nah, makanya bisa nggak sekarang kita coba-cobalah transaksinya, misalnya anggaplah Ambo mengajukan pinjaman ke koperasi, tapi Ambo sebagai anggota, Bu ya. Anggaplah Ambo minjam 1 juta, tapi Ambo kan setor dana ke koperasi sebagai modal ini kan simpanan pokok dengan wajibnya. Jadi kita biasakan itu ada keaktifan antara anggotanya, Bu ya. Itu mungkin bisa mulai dari sekarang, Bu ya. Baik, luar biasa Pak Ade. Memang itu gagasan kita. Dalam rapat kemarin, kita telah menyepakati untuk melakukan pembiayaan dana bergulir kepada anggota, Pak Ade. Jadi siapa saja anggota kita dipersilakan meminjam dari sekarang nih, Pak Ade. Nah, ini memang penting sekali karena kemarin kita melakukan peminjaman terbatas karena khawatir efek corona nih, Pak Ade. Tapi sekarang insya Allah, saya sendiri nih, Pak Ade, walaupun siapa saja yang mungkin tidak butuh uang, tapi seperti yang Pak Ade bilang tadi, memang penting ada transaksi di koperasi kita ini, Pak Ade. Betul Buya. Walaupun sebenarnya transaksinya anggaplah Buya pinjam 1 juta nih kan, Buya. Nanti sebulan lagi Buya bayar nggak apa-apa. Karena itu nanti masuk ke pembukuan kita, Buya. Karena nanti kan transaksi yang mau dilihat sama LPDB itu kan record-nya, Buya. Oh iya. Gimana cash flow-nya, record-nya itu ya, baik-baik. Betul. Jadi kita mengkondisikan supaya koperasi ini sudah mulai aktif, walaupun mungkin anggaplah pinjamannya sementara sebulan udah dibalikin, nggak masalah, Bu ya. Iya, baik Bapak Ibu, kita iya. Jadi insya Allah Pak Ade, informasi ini akan kita sebarkan di grup nanti, dan insya Allah juga kita sudah punya 1 orang manajer yang akan mengelola pembiayaan ini nanti, Pak Ade. Nah, ini insya Allah akan kita laksanakan. Baik, Pak Ade, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Satu lagi, Bu ya. Nanti manajernya masukin grup, Bu ya. Di grup kita ya. Oh iya. Manajernya. Biar nanti dia bisa dapat informasi juga. Karena kan sebagai penggeraknya kan dia, Bu ya. Jadi dia harus tahu tentang ininya tentang istilahnya nuansa di kepengurusan kita juga gitu, Bu ya. Iya, betul Pak Ade. Dia harus paham juga tentang perkoperasian ya, Pak Ade ya. Ya, betul, Bu ya. Baik, Pak Ade, terima kasih banyak. Pak Ade, ada lagi yang mau disampaikan, Pak Ade? Sementara itu, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya kira ini kita sudah di penghujung waktu. Pertemuan awal kita dan silaturahim awal bersama Pak Ade ini akan membuka jalan dan kesempatan seluas-luasnya bagi kita dalam pengembangan koperasi Minang Tuah Madani Sumatera Barat ke depan. Amin. Dan kita bercita-cita Pak Ade, koperasi ini targetnya ada 3 nih Pak Ade. Pertama, untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, untuk memberantas rentenir dan riba. Yang ketiga, untuk membuka lapangan kerja, Pak Ade. Itu target kita nih, Pak Ade. Nah, itu misinya sejak awal. Nah, oleh karena itu, semoga dengan hadirnya dan bergabungnya Pak Ade dalam membina juga sekaligus sebagai anggota koperasi ini, cita-cita ini terwujud nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Baik, Pak Ade, closing statement-nya dipersilakan, Pak Ade. Oke, baik, terima kasih Buya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah melangkah di awal ini. Mudah-mudahan niat kita semuanya, tadi Buya Sobri bilang ada 3 poin yang bisa kita laksanakan, itu terwujud step by step, Buya.
Jadi Insyaallah, kita amin. Step by step itu kita mulai dari sekarang. Tidak Iya. kita menunggu, tapi sekarang yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalaupun Siap. nanti memang butuh ada keanggotaan, nanti Ade siap jadi anggota. Siap. Setoran modal Siap, sama Ade. pinjamannya tidak apa. Sehingga kita Siap. biasakan nih nuansa perkoperasian hidup gitu Bu ya. Siap, alhamdulillah. Ya, Allah. kedepannya terkait dengan dengan nanti apa yang mau kita kerjakan, apakah mekanismenya simpan pinjam sektor itu nanti bisa kita diskusikan secara intens lagi Bu ya. Yang penting Baik. nuansa ke perkoperasian sudah mulai dari sekarang Bu ya, gitu. Baik. Siap, Ade. Nanti Buya Baik. bisa bilang aja Pak Ade bayar sekian terus keterangan ini. Saya juga akan siap Bu ya. Siap. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Bapak Ibu yang mulia, kita bersama-sama sudah di pengunjung acara dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ade. Semoga diberi kekuatan selalu oleh Allah dan diberi kekuatan bersama kita untuk membesarkan koperasi dalam rangka mensupport 3 aspek yang sudah kita cita-citakan tadi. Baik, saya selaku pembawa acara dan terima kasih banyak juga kepada Pak Ade, tidak hanya ilmu yang beliau sediakan, tapi link Zoom ini juga atas nama beliau yang menyediakannya. Semoga Allah balas dengan pahala berlipat ganda hendaknya. Kalau dalam penyampaian saya membawa acara ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kita akhiri silaturahim awal kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ade. Bapak Ibu sehat semua. Kalau kita ketemu nanti di awal September, tetap kita komunikasi di grup Buya ya. Kita siapkan. Baik, terima kasih. Izin Buya. Izin ya Pak Ade. Siap. Waalaikumsalam. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.